Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Ahmad Saiful Bahri, mahasiswa pendidikan profesi guru PPG, Mapel Umum Bahasa Inggris tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105165678. Saat ini saya bertugas sebagai guru di MTS An-Najah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Pada hari ini Senin 25 Agustus 2025, saya akan melakukan praktik UKIN di madrasah dengan materi recount text kelas 8 fase D. Video ini merupakan bagian dari uji kinerja program pendidikan profesi guru atau UKPPPG. Dalam video ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar serta pemahaman peserta didik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning. How are you today? I am fine too, thank you. Silahkan dimulai untuk berdoa, silahkan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan cek dulu absensi kalian. Ahmad Zahari, Aglian Marcel, Agung Prasojo, Aina Nuril Lestari, Alfian Derajat, Alvito, Andi Fahmi, ANBK, Azri Fahreja, ANBK, Darian, Dara Moza, Fajar Widianto, Gladys, Kanaya, Keisha, Ludna, Mahestri, Marcelo Hilman, Muhammad Abdul Mas'ud, Ageng, Izul Haq, Jamil, Nadia Kamila, Najmi, Naura, Radit, Rizky, Siti Salsa, Zaidan, Zifani. Oke, thank you. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah rasa patriotisme kita kepada negara kita, kita akan mulai terlebih dahulu untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Semuanya harap untuk berdiri. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak pun hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Anakku tak ku lupakan, engkau ku banggakan.
Baik, selanjutnya tolong diperhatikan. Bapak akan memberikan satu video inspiratif atau satu video untuk kalian yang video ini barangkali bisa meningkatkan semangat kalian dalam belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris bukan hanya tentang menghafal kosakata atau memahami tata bahasa, tetapi tentang membuka jendela menuju dunia yang lebih luas. Dengan bahasa Inggris, kita bisa membaca buku dari berbagai negara, menonton film tanpa terjemahan, memahami ilmu pengetahuan modern, bahkan berkomunikasi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda. Mungkin di awal terasa sulit, lidah terasa kaku, dan terkadang kita takut salah. Tetapi ingat, setiap orang yang mahir berbahasa Inggris dulunya juga pemula. Mereka belajar perlahan, jatuh bangun, dan tidak malu untuk mencoba. Kesalahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Bayangkan jika suatu hari kita bisa berbicara dengan percaya diri di depan orang banyak, menulis dengan lancar, bahkan berkesempatan sekolah atau bekerja di luar negeri. Semua itu berawal dari langkah kecil, semangat untuk belajar hari ini. Jangan pernah menyerah, jadikan bahasa Inggris sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kita. Setiap kata baru yang kita pelajari adalah kunci menuju masa depan yang lebih cerah. Baik, tadi adalah video yang sekira-kiranya bisa membuat diri kita semangat untuk terus belajar bahasa Inggris. What did you do in the past? Nah, ini adalah bagian dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini ada 3 gambar ini masuk dalam kategori semua kegiatan yang sudah pernah kita kerjakan. Apa sih hubungannya dengan materi kita? Kita akan belajar tentang apa? Inilah yang akan kita pelajari. Pagi ini kita akan belajar tentang recount text. Gambar-gambar tadi semua berhubungan dengan recount text. Apa itu recount? Nanti kita akan belajar sama-sama tentang recount text. Sebelumnya, Bapak akan sampaikan dulu metode pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan menggunakan project based learning. Ini metode yang dipakai saat ini adalah project based learning. Kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami pengertian, fungsi sosial, struktur generik, dan unsur kebahasaan dari recount text. Kemudian, peserta didik mampu merancang kerangka tulisan sederhana untuk menceritakan pengalaman secara terstruktur. Tujuan kedua. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan kerangka tulisan dengan kalimat pendukung yang tepat menjadi teks sederhana. Yang keempat, peserta didik dapat mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi dari recount text. Dianalisis, nanti Bapak berikan misalnya ada teks recount. Mana struktur teksnya, mana ciri bahasanya, mana simple past tense-nya, dan lain hal sebagainya. Yang kelima, peserta didik dapat menemukan ide untuk menyusun recount text. Kita akan lihat. Ini mind mapping dari recount text. Ada definition-nya, ada function-nya, ada kinds of text-nya, ada structure of text-nya, ada language feature-nya. Ini namanya mind mapping. Nah, ini kita masuk. Recount text. Apa sih recount text? Pengertiannya adalah jenis teks yang menceritakan kegiatan, kejadian atau pengalaman masa lampau. Kegiatan yang sudah terjadi. Apa tujuannya? Menghibur orang yang membaca atau mendengarkan. Kalau kita punya pengalaman pribadi, ada mungkin pengalamannya yang lucu, pengalaman yang serius, atau tidak mengenakan pengalaman. Just retell to your friend. Ceritakan aja. Itu nanti akan menghibur orang. Bisa mungkin dia tertawa, dia tersenyum, atau mungkin merasakan sedihnya kita. Dia bisa merasakan. Untuk menghibur yang membaca. Yang kedua, menyampaikan cerita atau pengalaman dengan menarik. Nah, kita sampaikan cerita kita, pengalaman kita, melalui tulisan recount text. Berikutnya ada jenis recount text. Ada sekitar 4 jenis recount text. Pertama namanya personal recount. Menceritakan pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, imaginative recount. Isinya tentang cerita hayalan. Bentuknya kisah. Yang ketiga, jenisnya adalah factual recount. Factual recount itu menyajikan laporan atau berita yang sudah terjadi. Contohnya apa? Laporan kehilangan, berita kriminal. Kemudian 4, historical recount, menceritakan peristiwa sejarah masa lampau, fakta sejarah.
Contohnya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini contoh dari personal recount text. Ini contohnya. Ini personal recount, menceritakan tentang diri sendiri yang kita ceritakan, yang kita alami, namanya personal recount. Yang berikutnya, contoh teks dari imaginative recount text. Nah, nih. Pirate. Tahu pirate? Apa artinya pirate? Bajak laut. Oke. Berikutnya contoh teks factual recount. Factual recount, truck accident. Ini kecelakaan. Kecelakaan truk. On December 9, 2022, there was a truck accident on the Jakarta Toll Road. Terus kamu ceritakan. Ini namanya factual recount. Berikutnya ada historical recount text. Ini contohnya. The Declaration of Independence. Nah, deklarasi kemerdekaan. Sampai sini, do you have any questions? Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Oke. Sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya, supaya lebih bersemangat, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Perhatikan dan konsentrasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Apa akan lanjutkan? Yang berikutnya, struktur recount text. Perhatikan, struktur recount text punya 3. There are 3 kinds of text structure of recount. Pertama, orientation. Apa sih orientation? Pembuka teks, memberikan latar belakang. Biasanya ada yang dikenalkan di dalam orientation. Siapa yang dikenalkan? Who, orangnya, tokohnya. Kalau pengalaman pribadi berarti saya misalnya, atau saya dan keluarga saya. Kalau orang lain berarti nyebutin nama, misalnya Anton dan Sela atau lain-lain gitu ya. Kemudian ada di mana kejadiannya, where. Ada nih kejadian terjadi di mana? Saya pergi ke Bandung, berarti tempatnya Bandung, itu namanya where. Kemudian ada kapan. Artinya waktu kejadiannya kapan? Saya pergi ke Bandung minggu lalu. Waktunya kapan? Minggu lalu, berarti last week, masuk dalam kategori kapan. Bagaimana? How? Bagaimana pergi ke Bandungnya? Jalan kaki, naik mobil, kereta, pesawat, disebutkan di sini. Ini orientation biasanya ada di paragraf pertama. Selalu biasanya paragraf pertama. Paham orientation? Ada di paragraf berapa biasanya? 1. Dia mengenalkan siapa saja? Tempat, kapan, waktu, kemudian tokoh atau orangnya, kemudian cara perginya bagaimana. Yang kedua ada event. Apa itu event? Apa event? Kejadian atau peristiwa. Event namanya. Serangkaian kejadian dalam urutan kronologis. Bagian ini boleh lebih dari 1. Ada rangkaian kejadian, harus berurutan. Kalau hari berarti dari hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau tanggal dari yang muda dulu. Kalau tanggal 1, 2, 3 misalnya. Yang ketiga, terakhir namanya reorientation. Apa reorientation? Penutup teks yang biasa berisi penegasan atau opini penulis. Mengakhiri cerita dengan kesan atau pesan. Artinya begini, ketika di reorientation, kita hanya berikan kalimat penutup. I was happy in my experience. Begitu aja cukup. Reorientation letaknya ada di akhir biasanya. Di akhir teks. Di mana letaknya? Di akhir teks untuk reorientation. Ini namanya struktur recount text. Sampai sini. Do you understand? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Mahestri, apa itu tadi yang disebut dengan orientation? Pembukaan. Oke, pembukaan sebuah teks. Apa yang dikenalkan di dalam orientation? Darian, di orientation yang dikenalkan apa? Waktunya, kapan, di mana, apa yang di mana? Letaknya atau tempatnya. Oke. Kemudian Jamil, event. Apa yang dimaksud dengan event? Peristiwa. Peristiwanya berapa? 1, 2, 3 atau cukup 1? Hah? Berapa? 1. Cukup 1 atau boleh lebih? Boleh lebih. Peristiwanya boleh lebih. Ya. Kemudian
Coba Bapak tanya kamu. Jenis recount text apa aja? Apa? Tadi kan ada 4 jenisnya. Ini jenis-jenis teksnya. Tentang diri sendiri apa namanya? Personal recount. Itu buat diri sendiri. Kemudian kalau bentuknya sejarah namanya apa? Historical recount text. Oke. Itu bagian daripada jenis recount text. Baik. Ini language feature. Language feature itu ciri bahasa. Ini Bapak tuliskan tidak semuanya. Di antaranya adalah past tense. Menggunakan simple past tense. Simple past tense itu kegiatan yang sudah terjadi. Pakai kata kerja berapa? Kata kerja 2. Simple past tense pakai kata kerja kedua yang berwarna putih, ini namanya simple past tense. When. Asal katanya apa when? When asal katanya apa? Ini kan kata kerja kedua. Go. Go asal kata atau kata kerja pertama dari when. Yang kedua ada adverb of time, keterangan waktu. Minggu lalu, kemudian tadi malam, selama seharian misalnya, tahun lalu, itu adverb of time. Ada action verb, kata kerja tindakan. Pergi, bermain, menjelaskan, makan, minum. Itu namanya kata kerja tindakan. Conjunction, apa conjunction? Ya, apa tuh konjungsi? Kata penghubung. Kata penghubung. Next, and, then, after. Example of recount text. My first camping trip. Nah, ini contohnya. Kenapa ada 3 warna? Pertama merah, kedua putih, ketiga warna hitam. Kita perhatikan. Kenapa ada yang digaris bawahi? Let's check. Text structure. Apa saja text structure-nya? Orientation. Ternyata yang bagian merah itu adalah bagian orientation. Kemudian yang kedua, bagian putih masuknya event. Yang ketiga bagian hitam, reorientation, penutup. I was an unforgettable experience that brought us closer as a family. Jadi pengalamannya tidak bisa dilupakan. Pengalaman berharga. Cukup begini aja kalau reorientation, namanya kan kesimpulan pribadi, komentar pribadi kita tentang pengalaman yang kita alami seperti apa. Nah, kita lihat ciri bahasanya bagaimana. Nih, language feature-nya. Ada participant, ada orangnya, ada tokohnya. Siapa tokohnya? Ada my family sama I. My family sama I, artinya who. Pemerannya. Tempatnya, where masuknya. Beautiful forest. Ada nih, beautiful forest. Kemudian when, waktunya last summer. Ini sudah ada 3, maka sudah bisa disebut dengan orientation. Berikutnya penggunaan past tense. Ada when. Ya, ada arrived. Mana tadi kata arrive? Arrive. Ada hike. Ada saw. Ada gathered, ada roasted, ada was, ada brought. Itu contoh dari past tense, ciri bahasanya karena memang menggunakan simple past tense. Berikutnya, adverb of time, keterangan waktu. Last summer, during the day, at night. Ini keterangan waktu yang dipakai. Nah, nanti ketika menganalisis teks recount seperti ini kurang lebih. Berikutnya ada conjunction. Bapak ambil satu contohnya, and. Kata penghubungnya dan. Boleh kamu nanti tambahkan first, after that, next. Itu boleh. Sebelum kita beralih ke bagian berikutnya. Nah, Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Baik. Bapak akan bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan ya. Kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke? Ini buat kelompok 1. Buat kelompok 2. Ini buat kelompok 3. Ini buat kelompok 4. Buat kelompok 5. Ada teks acak dan ada gambar acak. Nanti Bapak akan jelaskan. Pakai bagian yang putihnya ya, jangan yang birunya. Pakai bagian yang putihnya. Yang dipakai bagian yang putih, bukan yang biru.
Yang tadi Bapak berikan, ada gambar, ada teksnya. Tugasnya adalah kamu susun teks ini berdasarkan gambar, tapi sesuai dengan struktur teks yang ada. Dari mulai orientation, event, dan reorientation terakhir. Nanti ditempelkan. Ya, perhatikan lagi. Satu, ditempel antara gambar dengan teks yang ada. Sesuaikan mana orientation, mana event, mana reorientation. Paham? Disusun nanti ya. Nanti di samping sebelah kanan, berarti sebelah sini, sebutin. Ini namanya orientation. Ini namanya event. Ini namanya reorientation. Samping sebelah kiri yang kosong, di kartonnya, kamu tulis ciri bahasanya. Silahkan dikerjakan. Ayo. Ya. Dia landscape. Ya, biar lebih enak nanti bagian sebelah sininya untuk yang struktur teksnya. Bagian sebelah sininya untuk yang ciri-ciri bahasanya. Nanti tengah-tengahnya tempel gambar, susunannya ini teksnya di sini. Ada yang sulit nggak? Nanti ditempel. Nih, ini misalkan susunannya ke sini tempel gambarnya. Nanti sini teksnya apa? Sebelah sini, ini orientation, ini apa, nanti ciri bahasanya apa aja tulis. Nanti habis itu presentasiin ke depan. Tuh. Nah, iya kayak gitu, susun. Cukup kan? Cukup ya? Ya, ya boleh gitu selang-seling nggak apa-apa. Nanti sebelah sininya kamu tulis untuk yang struktur teksnya. Sebelah sana kamu tulis buat ciri bahasanya apa aja. Nah. Gambarnya kalau nggak muat boleh selang-seling. Submit, kumpulkan ke kantor panitia. Submit it at the committee office. Kumpulkan ke kantor panitia. Apa? See you? Mana? She wrapped the painting. Nah, dia after that she wrapped the painting, then she went to, oh dia membungkus rapi hasil kerjaan itunya, dibungkus rapi hasil gambarnya, hasil lukisannya nanti dikasih ke kantor panitia, dikumpulkan. Baik, kita akan dengarkan sama-sama presentasi dari kelompoknya Mahestri. Silahkan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ada struktur teksnya. Struktur teks diri kompleks pada orientation atau pembuka. Sebagai contoh, yesterday, after a new living room, there was an announcement about painting competition. She was keen on participating in the painting. Selalu ada eventnya di mana itu festivalnya sekarang apa aja hubungannya. Lalu dari orientation, kesimpulannya apa perasaan dia gitu kan, penegasan mengenai cerita ini. Lalu penggunaan bahasa di sini ada time and verb atau keterangan waktunya kepadanya. Di sini ada morning, pagi hari. Dia melukis di pagi hari. Terus ada verbnya itu kita pakai yang dua karena begitu terjadi di masalah. Selanjutnya kelompoknya Radit. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerjasama kita di konteks ini. Jadi di konteks ini jenisnya personal teks karena
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah sama-sama saksikan presentasi dari hasil tugas kalian dari LKPD yang Bapak berikan, dan alhamdulillah cukup sudah bisa memahami dari latihan yang diberikan di LKPD-nya. Dari hasil presentasi dan penjelasan juga sudah cukup baik, dan kita coba akan melakukan satu kali lagi ice breaking. Masih ingat tepuk pagi, siang, dan malam? Selamat malam. Selamat pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Bapak akan berikan lembar refleksi diri untuk kalian, dan silahkan diisi refleksi dirinya dan dikumpulkan sekarang juga. Silahkan dijawab. Oke, sudah kumpulkan. Kan? Baik, anak-anakku, tadi kita sudah belajar semua tentang recount text. Jadi recount text itu bisa berbentuk pengalaman pribadi dan lain hal sebagainya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut dari masing-masing jenis-jenis recount text itu seperti apa, dan kita akan teliti dan analisis teks-teks tersebut. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita sebagai penutup penyemangat kita pada pembelajaran hari ini. Jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Laku halus, hai putra negeri. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita pada hari ini sudah belajar tentang recount text, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan apa yang bisa dipelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.